Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang selalu berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih dalam kondisi selalu sehat, walaupun kemarin dalam 1 bulan kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah sampai dengan hari raya, dan hari ini sudah paling tidak 1 minggu kita dari hari raya tersebut. Terima kasih para pemirsa Kisentani yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, baik subscribe and like-nya maupun komentatornya, dan saya tidak bisa memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga. Pada sore hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang tadi saya katakan adalah sehat dan jangan lupa bahagia. Mari kita bertemu dengan Kisentani karena nampaknya sudah ditunggu oleh Kisentani. Selamat sore Ki Sugeng Sonten Ki. Sugeng Sonten kan. Biasa Ki nyuwun ngangsul kawruh. Oh. Sehat Ki? Alhamdulillah ya, sehat. Amin 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 ya Allah. Saya selalu teringat kalau Nabi Isa itu kan kelak sebagai pada akhir zaman lagi itu sebagai penyelamat umat, Nabi penyelamat umat. Kami mencoba untuk pengen mengerti kalau Nabi Muhammad itu kan pemimpin umat, pemimpin umat. Nah ini sebetulnya permasalahan ini menurut tinjauan Kisentani itu bagaimana Ki? Tinjauan menurut Kisentani. Loh, matur nuwun Ki, sebelumnya untuk bisa digadarkan secara gamblang. Iki sak jatine kaya ngene kan. Iki berarti panjenengan takon opo bedane nabi karo pemimpin ngono ya? Nah, paling tidak kok kenapa Isa kok sebagai penyelamat sedangkan Nabi Muhammad kok pemimpin. Jadi di sini kan ada penyelamat, ada pemimpin, ada nabi ya. Kan sama-sama Ki, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tapi kenapa Nabi Isa kok sebagai penyelamat, Nabi Muhammad kok pemimpin? Nah, di situ kan berarti ada pemimpin dan nabi gitu Ki. Lah mohon untuk dijelaskan. Iki berarti bedar sifat bahasa enggak berarti. Nek nabi ya guys. Nabi itu sifatnya untuk menyelamatkan umat. Kalau nabi sifatnya itu untuk menyelamatkan umat. Tapi kalau pemimpin sifatnya untuk pemimpin, untuk memimpin bangsa. Kalau pemimpin itu sifatnya untuk memimpin bangsa. Kalau ada pemimpin umat, tidak ada itu. Untuk memimpin bangsa. Kalau nabi untuk penyelamat umat. Kalau nabi sifatnya untuk penyelamat umat. Kalau pemimpin sifatnya untuk memimpin bangsa. Jadi yang namanya bahasa itu punya sifat sendiri-sendiri kan. Ya punya kerana sendiri-sendiri. Punya penempatan sendiri-sendiri. Saya gambarkan seperti umaroh dan ulama. Nek umaroh kuwi kanggo mimpin negara, nek ulama kanggo gandeng umaroh. Jadi sifatnya beda.
punya tugas yo beda-beda. Kalau pemimpin tugasnya untuk memimpin bangsa. Kalau Nabi tugasnya untuk menyelamatkan umat. Apa bedanya umat dengan bangsa? Kalau bangsa itu hanya untuk satu negara. Kalau umat seluruh dunia. Jadi jangan salah menempatkan bahasa. Lebih luas umat. Lebih luas umat. Kalau seperti Pak Karno itu pemimpin bangsa. Ya bangsa Indonesia khususnya. Kalau Nabi Muhammad pemimpin, berarti pemimpin bangsa, ya pemimpin bangsa Arab. Pemimpin itu bukan Nabi, Nabi juga bukan pemimpin. Kerananya beda itu. Kalau Nabi untuk penyelamat umat, dunia. Kalau pemimpin sifatnya untuk memimpin bangsa. Seperti saya tadi gambarkan, kalau Pak Karno pemimpin bangsa, ya bangsa Indonesia. Kalau PBB itu terdiri dari bangsa-bangsa, bukan satu bangsa. Jadi yang namanya bahasa itu harus tahu itu berbahasa. Kalau bahasa itu dicampur adukkan, hilang arti bahasa nanti. Hilang. Sifat-sifatnya bahasa akan hilang. Arti bahasa juga akan hilang. Harus punya tempat sendiri-sendiri. Nabi sifatnya bagaimana, pemimpin sifatnya bagaimana. Gak sama itu. Jangan sampai salah mencerna. Karena ilmu. Kalau politik tingkat tinggi harus dikoreksi dengan ilmu tingkat tinggi. Kalau dikoreksi dengan ilmu-ilmu yang tingkatnya rendah, akan tergilas. Jadi apapun punya kerana sendiri-sendiri. Ikan yang hidupnya di laut, di air yang asin, diambil, diletakkan, ditaruh di air yang tawar, ya akan mati sama-sama ikan. Bahasa pun begitu. Punya sifat sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri. Nggak boleh itu dicampur aduk. Kalau dicampur aduk bisa hilang arti bahasa. Bisa hilang sifat-sifatnya bahasa. Juga bisa hilang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam bahasa. Makanya kalau menempatkan bahasa, jangan asal menempatkan bahasa. Tanya itu guru-guru yang ahli bahasa. Biar dikoreksi. Korek itu dicari sih, itu benar. Biar dikorek kebenarannya artinya. Makanya ada bahasa rektor. Rek itu mengorek. Tor itu yang nggak benar. Mengoreksi bahasa-bahasa yang nggak benar. Itu dikoreksi itu. Nabi pemimpin umat pada akhir zaman. Nabi kok pemimpin? Nabi ya penyelamat. Pemimpin ya pemimpin untuk memimpin bangsa. Yang tepat Nabi penyelamat umat pada akhir zaman itu tepat. Tapi kalau Nabi pemimpin umat, pemimpin bukan untuk umat, pemimpin untuk bangsa. Paham nggak? Nah ilmu itu ya harus dikoreksi dengan ilmu. Jangan dikoreksi dengan katanya. Digali itu. Bahasa itu perlu digali. Dilihat sumber-sumber dari bahasa. Dicari itu sumber-sumber daripada bahasa. Sumbernya ya dari filsafat itu sebenarnya. Makanya kalau ada bahasa filsafat itu katanya bahasa kotak-katik-katuk, itu orang yang nggak tahu bahasa itu.
kotak katik aduk itu yang penting matuk. Tapi kalau filsafat nggak bisa, yang penting matuk nggak bisa. Filsafat itu bahasa sifat. Orang yang bisa milah bahasa sifat, orang yang milah bahasanya Tuhan. Ini bahasa ini sifatnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Kerananya di mana? Bukan kotak katik aduk itu. Kalau kotak katik aduk saya gambarkan ya. Ini baut Honda, ini mur Yamaha. Yang penting masuk jadi. Tapi kalau filsafat nggak bisa. Kalau bautnya Yamaha, ya murnya harus Yamaha. Honda ya Honda. Kalau Honda ya Honda, itu filsafat. Kalau kotak katik aduk murnya Honda, bautnya Yamaha, yang penting masuk bisa. Karena kotak katik itu bahasa menyesatkan, paham enggak? Karena Maka tidak sesuai ya, Ki, ya? Iya, Tidak seperti sesuai itu. dengan sifatnya ya. Nah seperti itu, yang penting masuk, Yang penting masuk nggak usah orsinil artinya. KW. Nah seperti itu. Makanya kalau ada orang yang ahli bahasa, kalau katanya bahasanya Sentani itu bahasa kotak katik aduk, itu orang yang tidak tahu bahasa. Paham? Jadi bahasa itu dilihat dari sifatnya. Ini sifatnya apa? Oh, ini sifatnya tentang agama. Nah, disinkronkan dengan agama, dengan perjalanannya agama. Nggak ngawur itu filsafat. Karena filsafat itu sumber daripada bahasa. Semua bahasa itu dasarnya filsafat, nggak ngawur. Kenapa Sentani ngomongnya ini? Sentani itu filsafat kejawen kan? Makanya tidak rela kalau bahasa filsafat itu dianggap bahasa kotak katik aduk. Itu orang-orang yang dungu, paham? Nggak tahu berarti. Nggak tahu bahasa itu. Yang Waton bisa mungkin lagi waton ngrungokke tanpa mencerna komentar gitu kan, Ki, ya. yang bisa mengontrol bahasa yang tidak kerana, yang bukan kerananya kok masuk, ya orang filsafat yang bisa ngontrol. Kalau bukan orang filsafat nggak akan bisa. Seperti Nabi pemimpin umat, Nabi pemimpin umat, wong Nabi kok pemimpin. Oke, berarti kan yang memberikan tadi apa namanya Nabi memberikan kata-kata pemimpin itu berarti kan salah berarti Ya belum tahu bahasa itu. Harusnya ya Nabi Muhammad Nabi penyelamat umat Ya, ya, Ki, seperti ya. itu. Jangan Nabi pemimpin Jangan. umat karena Bukan. pemimpin itu untuk Bangsa, bukan untuk umat. seperti tadi contohnya Pak Karno ya pemimpin Pemimpin bangsa. Bangsa. Pak Karno ya Jokowi. bukan nabi. Pak Jokowi ya pemimpin Pemimpin bangsa. Bangsa. Ya bukan nabi. Pemimpin itu bukan nabi. Beda itu. Kalau nabi tugasnya penyelamat umat. Nah, padahal sudah tahun-tahun lagi kesalahan kok dibiarkan tidak ada yang merubah ya, Ki, ya. Lah makanya jangan takut-takut. Memunculkan kebenaran itu jangan takut-takut. Kalau takut kapan kebenaran itu akan muncul? Apa mau selama-lamanya kebenaran mau dipendam? Terus yang muncul kemungkaran. Nah terus generasi-generasi kita bagaimana nanti? Hidupnya akan terkontaminasi dengan kesalahan. Terus menerus ya, Terus menerus. Semua masuk ke neraka semua itu. Dengan sendirinya mengalir. Karena kesalahan yang muncul. Kebenaran nggak boleh muncul. Kalau orang mengungkapkan kebenaran, diklaim. Nah itu, Ki, di situ. Jadi orang mau apa namanya ya berbuat benar itu tadi kadang diintimidasi ya, Ki, ya. Seperti itu. Kadang diancam, Makanya jangan takut ya. Ayo benar, katakanlah itu benar. dianggap penistaan, Nah seperti itu. pelecehan. Akhirnya kebenaran itu takut untuk muncul. Akhirnya kebenaran terpendam dalam-dalam. Nah, terus kapan kebenaran itu akan muncul kalau nggak berani?
Jangan takut, yang di belakang kebenaran itu Tuhan Allah. Tapi yang di belakang kesalahan itu, iblis. Gak usah takut. Kita yang mau berbuat benar dan harus berbuat benar itu backingnya Allah. Allah. Tapi yang mereka itu salah tapi kok selalu dianggap benar itu iblis berarti. Iblis. Makanya ingin mati mulia di sisi Allah, apa ingin mati jadi budaknya iblis? Makanya keadaan kan semakin bosah-basah, morak-marik itu mungkin juga karena itu tadi dia. Karena kebenaran tidak boleh muncul, guys. Kalau muncul dituduh, ya macam-macam, ada penistaan agama, ada dan lain sebagainya. Padahal yang menuduh penistaan agama itu belum tahu wujudnya agama, kan aneh itu. Aneh enggak? Makanya enggak usah takut-takut. Mari kita munculkan kebenaran. Wis wayahe iki. Wis wayahe. Iki zaman akhir kang wis mlebu ono sak jeroning akhir zaman, Ger. Sudah waktunya kebenaran itu dimunculkan. Sampai kapan itu kebenaran akan terpendam dalam-dalam? Yang muncul kedoliman. Kenapa kedoliman itu muncul? Karena kebenaran tidak boleh muncul, Ger. Paham enggak? Sudah didominasi itu oleh sistem jahiliyah. Saya kan ingat kan pernah mengatakan bahwa seberapa besar pun tidak punya kekuasaan yo tidak ada artinya ya. Nah. Tapi kesalahan karena dia punya kekuasaan, punya apapun itu kan tetap dianggap yang paling benar. Nah, ini masalah-masalah ini yang ini saya ingin dibadarkan oleh itu demikian. Makanya sebenarnya begini, kan, pemimpin negara itu jenenge Umaroh saka tak delok saka Piljawat Kejawen, omah kuwi panggonan roh kuwi goroh. Umaroh kuwi panggonane menungso sing goroh, guys. Mulane Gusti Ingkang Maha Agung nurunake ulama. Ulah iku laku mau kuwi utama. Diturunake ulama men laku utama kanggo nuntun Umaroh karo ulama kuwi kerjasama kanggo nata negara, men adil makmur, men gemah ripalo jinawi, men tata titi tentrem. Nah, tapi kalau ulama karo Umaroh menjadi satu, mendolimi rakyat, yo negara rempak-rempak, Ger. Morak-marik. Kuwi kaya ngono sajatine. Sebenarnya ulama iku kanggo nuntun Umaroh. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Ulama nuntun Umaroh ya. Nah, seperti itu. Men Umaroh kuwi aja laku goroh. Seperti itu. Banyak berbuat kesalahan dan ngapusin. Nah, lah ulama iku jaminane opo? Mengko nek wis bali ana ing alam kelanggengan, swargane ditanggung karo Gusti Ingkang Maha Agung. Tanggung karo Gusti Ingkang Maha Agung. Kalau bener-bener punya misi ulama seperti itu. Kalau benar-benar menjalankan tugas-tugas misi daripada ulama. Nanging nek nyimpang kading misi ulama, neraka ngger jaminan. Kenapa mereka tidak percaya? Karena memang surga neraka itu gaib, Ger. Tidak bisa dilihat pakai kasat mata. Jadi seakan-akan mereka lah yang bombo temen ngono kuwi. Yang penting nang dunia rahat, sehingga berlaku semaunya sendiri ya. Seperti itu. Nek ngono ora iman ki berarti Ger, tingkat iman kuwi urung mesti wong sewa ana siji. Urung mesti. Karena untuk mencapai tingkat keimanan perjalanannya luar biasa, Ger. Tidak semua orang tahu.
Nanti kalau sudah iman setingkat lagi takwa. Perjalanan takwa ora kabeh wong ngerti nggih. Sisan ulama besar belum tentu tahu perjalanannya takwa. Cuman di mulut bahasa takwa. Tapi perjalanannya belum tentu tahu mereka. Apa itu takwa? Tak itu otak. Wah, itu buah. Buah pemikiran otak. Buah penggalian otak. Yang kerjasama dengan hati. Murepaken Nur Muhammad. Karena ilmu itu hanya didapat dengan itu sih ya, penggalian ya. Dengan penggalian. Ilmu itu harus digali. Nanti akan menghasilkan takwa. Tak itu otak, wah kui buah. Buah pemikiran otak. Wong perjalanannya aja nggak tahu. Bagaimana akan menjadi takwa? Orang mungkin ger. Ado hilailu ger. Ado hilailu. Ila dengan situasi kondisi yang semacam ini, ya mungkin di media sosial, di TV demikian kan sangat miris-miris ya. Kira-kira sampai kapan ya? Oh, ojo kuwatir ger. Iki tandurane menungso wis kuning kabeh ger. Garing ngunduhe. Tidak lama mereka akan memetik hasil daripada itu. Tidak akan lama. Tonton Sentani ngomong. Buktikan nanti. Artinya apa ya? Dalam Jawa itu kan sopo nandur bakal ngunduh itu. Nah, ngunduh wae pakarti. Ngunduh wae pakar. Ngono kuwi. Wis kuning. Wis gemadung tegese. Tinggal manen ya. Tinggal panen. Kapan itu akan dipaneni? Sewaktu-waktu akan panen. Tonton orang andel. Alam saksinya. Alam itu nanti. Alam ora bisa wala-wali, nger. Alam ku ora wala-wali, ora kaya menungso. Nek nandur jagung ya bakal ngunduh jagung. Ora wala-wali ora. Nek nandur kacang ya tukul kacang bakal ngunduh kacang. Mula sing ati-ati, nger. Men menangi babari lelakon iki. Men selamat. Amin. Iki menungso bakal arep ngunduh wae pakarti, nggih. Sapa nandur bakal ngunduh. Sapa ngoleh bakal ngolehake. Sapa nyilih bakal ngolehake. Sapa utang bakal nyaur. Iki harap teko. Tonton orang andel. Buktekake omongane Sentani. Mudah-mudahan kita selamat ya. Apa nandure, nggih? Ora sawedi. Wong iki mengko arep ana pangerekan, nggih. Napa ki pangerekan iki? Diayak karo alam kok. Ora usah kuwatir. Yang bener ya muncul bener, yang salah ya salah gitu ya. Nah, ngono ku. Aja kuwatir. Nek bener ora bakal katut. Ora bakal. Sapa nandur bakal ngunduh. Tonton orang ngandel. Iki arep ana pengerekan. Tonton orang ngandel. Sentani ucapane. Aja dianggep wong Jawa wis ora ana kang waskita, nggih. Aja dianggep. Ya selama ini kan berarti kita selalu mengikuti hal-hal yang diikuti tapi sebenarnya kan itu sesat ya Ki. Nah, Menyesatkan ya Ki. Artinya tidak dalam konteks apapun Ki. Karena apa? Kalau mau berbuat atau berkata benar dimanapun Ki, di lembaga yang tingkat bawah sampai ke tingkat atas itu kan
nek sing gelem kaya piye ya berarti ya dianggap ya kayak mendukung. Tapi Seperti kalau yang mau berbicara benar itu dianggap sebagai musuhnya. Maka kan saya lihat itu orang-orang yang seharusnya sebagai layak untuk sebagai apa ya, negarawan, layak sebagai apa namanya, pemimpin, layak sebagai orang yang harus diikuti, itu kan kayak apa namanya Ki ya, kayak tidak ada artinya Ki, karena tidak mendukung kepada hal-hal yang tidak itu tak. mulane sedane ngelekake karo wong Jawa. Wong bumi Jawa padha baliyo. Cekelan waton marang bebener. Men selamat Harus tergugah Ki ya, orang Jawa harusnya tergugah Ki ya. harus tergugah Dengan nuwun sewu Ki, dengan kami tim Kisentani alhamdulillah dipertemukan dengan Kisentani itu kan mudah-mudahan ini sebagai sesuatu yang pemirsa pada kontennya Kisentani itu akan tergugah hatinya Ki, sehingga akan lurus Ki. Nah, jangan terkontaminasi karo politik yang mengatasnamakan agama. Jangan terkontaminasi dengan itu. Nah rata-rata padahal gini Ki, masyarakat mereka itu kan nek berlaku sebetulnya itu yang benar itu dianggap tidak umum Ki, sehingga mereka akan terkucilkan, tidak sesuai dengan mereka. Wong kadang di desa-desa kalau ada mereka yang tidak apa namanya ya, tidak ke musola, tidak apa saja kan kadang kan dianggap ini dan itu gitu. Sebab ilmu tua itu orang kanggo umum, Ger. Sebab ilmu tua itu orang kanggo umum. Jadi nek ana menungso kang cekelan ilmu tua ya ora umum. Sebab ilmu tua itu bukan untuk umum. Karena itu penggalian. Yang menggali itu ya jarang. Mayoritas yang menggali harta, menggali ekonomi. Yang menggali ilmu ya jarang. Makanya orang yang berilmu tinggi ya jarang. Aneh. Barang langka gitu. Barang langka. Enggak umum. Sebab mayoritas yang digali itu ekonomi. Apalagi suasana sekarang, kondisi sekarang itu kan semuanya sudah terkontaminasi politik gitu. Nah, apa saja lagi. kok mereka bagaimana mau menggali ilmu agama? Wong agama juga malah digunakan untuk kepentingan ekonomi. Ya salah kaprah. Mencari hidup dan kehidupan dari agama ya. Nah, seperti itu. Bukan menghidupkan agama untuk umatnya gitu. Bagaimana mau menggali ilmu agama? Wong justru ilmu agama digunakan untuk kepentingan ekonomi. Ngeri. Ya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, nanti di nerakanya juga. Nah, seperti itu. Makanya ini nanti alam yang menyeleksi. Yang tadi saya bilang alam arep nganakake pengaregan, guys. Tonton. Kok menungsone diayak. Bahkan tadi sesuai dengan Ki mengatakan kan ibarat buah-buahan ini sudah kuning-kuning ya Ki? Sudah kuning. Itu namanya buah nitaru. Nitaru. Kalau orang-orang filsafat tahu itu buah nitaru itu apa? Kalau orang filsafat tahu. Apalagi pujangga di tanah Jawa banyak tahu itu buah nitaru itu apa. Sudah kuning semua itu. Tinggal kapan akan mereka panen. Suatu waktu tinggal alam yang menentukan. Tonton orang adil. Mula sing hati-hati nger. Ceklan waton bebener. Biarkan mereka tidak percaya, biarkan mereka.
Wong mereka sudah terkontaminasi dengan sistem jahiliyah. Paham? Jahiliyah ku sakwijine menungso kang lali marang ilmune agama. Ora percaya akhirat ana swarga karo neraka. Mung nang cangkem, nang ucap. Mungkin kan apa namanya yang penting ning dunya penak iki. Enggak urusan dengan masalah keimanan di neraka, di surga iki ya. Itu tadi saya ulangi. Yang namanya nabi itu bukan pemimpin. Pemimpin juga bukan nabi. Nabi sifatnya untuk penyelamat umat. Kalau pemimpin sifatnya untuk pemimpin bangsa. Kalau bangsa itu sifatnya dalam satu negara. Kalau pemimpin itu kalau nabi umat, penyelamat umat. Kalau umat sifatnya dunia. Berarti yang menerapkan bahasa sebagai pemimpin itu berarti jelas-jelas salah lagi. Ya nggak ngerti bahasa, nggak tahu sifatnya bahasa, nggak tahu kerananya bahasa. Nggak ada pemimpin umat, nggak ada. Pemimpin ya bangsa. Pemimpin bangsa. Jadi, nun sewu ki. Alhamdulillah sangat gamblang sekali ki, sehingga saya punya pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan nanti apabila ada siapapun yang menanyakan, syukur-syukur para pemirsa konten Kisentani itu silakan komentar ya. Silakan komentar. Berkomentar yang positif, berkomentar apapun, sehingga itu sebagai langkah kami untuk introspeksi kita. Nah, seperti itu. Yang penting komentar sesuai dengan bahasa hati. Bahasa hati. Jangan istilahnya itu, jangan percaya karena senang. Jangan tidak percaya karena benci. Hati yang menjawab. Hati. Kalau hati itu netral. Seperti itu. Sesuai dengan suara hati. Nah, seperti itu. Matur nuwun ki. Mudah-mudahan masyarakat yang mersani konten ini sekali lagi bisa tersentuh hatinya, selalu sehat ya ki. Biar sesuai tadi pesannya Kisentani, menangi babare lelakon ini ki. Nah, ngono kuwi. Amin. Matur nuwun ki. Ya aja lali yo, nggih. Selalu sehat ya. Aja lali yo. Wong nandur bakal ngunduk. Amin. Wong olo bakal ketara. Nggih. Wong salah bakal seleh ya. Salah. Ngono wae yo, nggih. Nggih, matur nuwun ki. Sing hati-hati, nggih. Sentane andum slamet. Amin. Andum slamet. Muga-muga sing nonton kontene Sentani slamet. Amin. Kali sing ngomong ora ono larangan. Amin. Rahayu rahayu. Rahayu. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام